Jumpa kembali kita dalam perkuliahan rekayasa hidrologi. Kali ini saya akan berbicara bab 2 mengenai precipitation rainfall. Ya, saya share screen dulu. Ya, ini ya precipitation rainfall. Ya, nah apa saja yang nanti akan kita bicarakan, yaitu pengertian apa itu precipitation rainfall. Bentuk-bentuknya apa saja, jenis-jenis hujan, penakar hujan, rain gauge, kemudian karakternya, terus terakhir memproses data hujan. Agak banyak ya, agak banyak. Nah, pengertian dari hujan. Ya, kalau kamu baca di bahan ajar, ada macam-macam ya. Ini saya coba ringkas ya. KBB itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Precipitation atau rainfall itu pengendapan yang jatuh ke bumi. Kemudian Pak Sosro Darsono, uap yang terkondensasi jatuh ke tanah. Cai Asdak, curahan air dari atmosfer ke bumi. Pak Sigit Ariwibowo bilang jatuhnya air ke bumi. Ya, Pak Bambang Triatmojo mengatakan turunan air dari atmosfer yang ke bumi. Sebetulnya apa tuh? Ya, kalau kamu mengingat siklus ya, siklus hidrologi itu kan air laut menguap, menguap, sebagian dia jatuh. Nah ini precipitation on ocean, ya, air uapnya tadi kondensasi. Nah ini mengalami kondensasi, dia jatuh masih di laut. Kemudian dia bisa ke bawah angin ya, ke bawah angin dia jatuh ya, jatuh di ini daratan ya, di tanah. Nah, juga dia ini kalau di kutub sana jadi es ya. Nah, itu precipitation ya. Diingat di siklus hidrologi ya. Nah, bentuk-bentuknya ada 5. Bentuknya bisa hujan. Nah, itu yang kita kenal. Embun pagi. Nah, itu juga namanya precipitation, presipitasi ya. Jadi embun ya, embun. Terus juga ada kondensasi di atas lapisan es ya. Kemudian kabut salju dan es. Ya, kamu tidak tahu gimana itu salju ya. Nah, tapi itu semua adalah bentuk dari presipitasi ya. Nah, ini ya. Ini apa? Embun ya, embun. Ini embun. Miss itu apa? Kabut tipis ya. Ini kabut tebal, fog. Ini hujan, rain, hujan es ini. Hujan es. Di sini salju ya. Terus jenis-jenis hujan. Nah, ini agak panjang ya. Tapi sebagai pengetahuan aja ya. Jadi jenis-jenis hujan itu sebetulnya tidak bisa lepas ngomong dulu tentang awan, awan ya. Awan itu ada di sini. Awan tinggi, sedang, rendah. Awan tinggi itu ada ini. Macam cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Awan sedang, altostratus, altocumulus ya. Terus awan rendah ada stratus, stratocumulus, nimbrutus. Nah, di sini semua ada yang namanya cumulonimbus, cumulus ya. Nih, ya. Jadi ini cirrus awannya kayak gini. Ya. Cirrostratus seperti ini. Nah, nanti kalau kamu keluar gitu, lihat-lihat. Wah, ini awan apa ya? Nah, ini awan namanya cirrocumulus. Nih, macam itu. Ini keterangannya. Ya. Kemudian
ini yang sedang, ini namanya nimbostratus, ini namanya altocumulus, ini namanya altostratus sedang. Kemudian rendah itu yang dekat dengan kita. Itu ada stratus, ini cumulus, ini cumulonimbus, ini stratocumulus. Nah, yang kadang paling ditakuti di dalam penerbangan ini awan ini, ya. Ini pekat seperti gunung, ya. Ini yang sering membuat pesawat bisa kecelakaan, ya. Itu macam-macam awan. Nah, awan itu yang menyebabkan hujan, ya. Menyebabkan hujan. Nah, hujan merupakan salah satu gejala cuaca, ya. Nah, ini dia curah hujan itu tergantung dari letak garis lintang, tinggi tempat, jarak dari sumber-sumber air, ya. Karena kan dia dari uap air, ya. Posisi daerah terhadap benua atau daratan, arah angin, ya. Deretan ada gunung tidak, suhu nisbi tanah dan samudera yang berbatasan. Jadi ada 7 faktor yang menyebabkan hujan itu bagaimana, ya. Nah, jumlah curah hujan yang jatuh itu dibedakan dalam 4 unsur. Derajatnya atau intensitasnya, kemudian klasifikasi hujan berdasarkan proses, berdasarkan bentuk, berdasarkan model. Nah, ini derajat, intensitas, ya. Ini intensitas, ya, berdasarkan proses. Nah, ini ada macam-macam yang dipengaruhi oleh tadi awan, ya. Ada hujan orografik, hujan frontal, hujan konveksi, hujan konvergen, ya. Ada bentuknya, ada hujan air, hujan salju, hujan es tadi, ya. Modelnya ada hujan homogen, advance, intermediate, hujan delay, ya. Jadi macam-macam itu, ya. Nah, sekarang alat ukur penakar. Jadi sebetulnya ada 2 macam. Disebut penakar dan pencatat. Bedanya apa? Kalau nakar ya cuma nakar. Kalau pencatat, lu bisa nyatet. Kenapa kok bisa nyatet? Berarti dia otomatis, ya. Nah, ini ada penakar biasa, penakar hujan rata tanah, ini rata tanah, ini yang biasa, ya. Terus hujan Inggris ada interim reference precipitation Gauss ini, ya. Macam-macamnya. Nah, sekarang yang tadi disebut pencatat, ya. Tadi dia bisa nyatet, ya. Itu ada 3 macam. Pencatat jungkit, ini kamu bayangkan, ini air masuk, setelah ini penuh, dia jungkit ke sana. Setelah penuh, jungkit lagi ke sini. Nah, ini dihubungkan dengan pencatat, ya. Nanti dia bisa mencatat, ya, dengan pen begitu, ya. Seperti ini juga, ya. Nah, ini, ya, ada penanya yang nanti dia nyatet ini grafiknya, ya. Nah, ini beberapa syarat memasang alat ukur hujan, ya. Jadi tidak boleh di bawah pohon, ini ada ketentuannya, ya. Nah, sekarang karakter hujan, ya. Sebelum ngomong karakter, kita ngomong dulu tadi intensitas. I, laju curah hujan, tinggi air persatuan waktu. Durasi hujan, waktu T, lamanya curah hujan, ya. Frekuensi hujan, F, ya. Frekuensi kejadian terjadinya hujan, ya. Kemudian luas, tinggi hujan. Nah, hujan itu diukurnya dalam tinggi, ya. D, tinggi hujan. T, waktu, intensitas, tinggi, bagi waktu. Ini rumus intensitas, ya. Kemudian ini terakhir tapi banyak, ya, memproses data hujan. Ada
ada berapa ya? 4 ya kalau nggak salah, 4 ya. Jadi yang pertama itu kalau saya hujan di beberapa tempat, wah, lah terus gimana? Mau ambil yang alat ukur mana? Alat ukurnya kok banyak. Nah, itu harus diproses ya dengan cara misalnya rata-rata aljabar. Ya sudah kalau ada 5 dibaca 5 bagi 5, dijumlah bagi 5. Nah, itu rata-rata ya. Terus ada yang kedua namanya cara polygon Thiessen. Yang ketiga cara isohyet. Nah, ini yang nanti saya Anda harus tahu ya, harus tahu ya. Nah, ini polygon Thiessen ya, ini polygon Thiessen. Jadi dia dibagi dalam wilayah-wilayah begitu. Jadi ini misalnya daerahnya ini ya, daerahnya ini ya, yang ini. Kemudian alat ukurnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Maka nah, alat ukur ini dia ini ya, ini segini pengaruhnya. Alat ukur ini pengaruhnya segini nih. Nah, nih semua. Ya. Ini alat ukur itu pengaruhnya. Alat ukur ini pengaruhnya sedikit ini aja. Alat ukur ini sekian, ya. Alat ukur ini sekian, ya. Ini sekian. Nah, itu, ya. Nah, nanti ini rumusnya pakai luas ya, pakai luas. Nah, kalau kamu nanti lu luasnya ngukurnya gimana? Ya, sebetulnya kalau sederhana ini misalnya kamu pakai karton itu ditimbang aja, pokoknya kan tidak luas persis, tapi bagian ya proporsionalnya ya. Nah kalau isoyet seperti ini ya, ini isoyet ya, isoyet ya. Nah terus kemudian ada pemrosesan lain yaitu menambah hasil pencatatan penakar hujan ya. Jadi kalau catat lah ada yang missing ya, ada yang missing ya. Misalnya C itu tidak terrecord ya, tidak terrecord dalam sehari itu. Nah, terus gimana ya? Kamu hitung dari rekor B dan A dan B gitu ya. Terus menambah data yang hilang dalam tahun tertentu ya. Ini misalnya ada data hilang itu ya. Kemudian ada tren. Tren itu kecenderungan naik atau turun ya. Kemudian lengkung massa ganda double mass curve ya. Ini untuk hitung hujan ya. Curah hujan rata-rata. Nah, ini tadi sebetulnya rumus tadi sudah ada. Jadi kalau biasanya di dalam hidrologi perhitungan analisis itu kan intensitas hujan di ketemunya itu bagaimana ngitungnya. Nah, ini ada 4 macam ya, ada 4 macam. Nah, habis itu tugas ya, tugas tuliskan secara skematik dan gambarkan pengertian precipitation dan rainfall. Tadi sudah ya toh. Kemudian sebutkan dalam vlog bentuk-bentuk presipitasi. Sudah juga, sudah saya jelaskan. Carilah dari internet berbagai bentuk dan macam alat ukur curah hujan. Tadi ada contoh beberapa ya. Sebutkan pula spesifikasinya. Bisa juga harganya dan cara kerjanya. Kenapa? Saya ingin kamu tuh ingin tahunya alatnya kayak gitu. Bener nggak di internet gimana? Harganya gimana? Coba. Jadi kalau main HP itu jangan main game, tapi cari-cari begitu, ya, cari-cari begitu, ya. Terus cara kerjanya, coba, ya, coba hasilnya susun dalam laporan kelompok yang menyertai vlog kelompok, ya. Jadi ini semua jadi satu vlog, ya, satu vlognya satu saja, ya, vlognya satu. Nah, kamu bagi-bagi toh,
kamu yang tugas 1, yang nomor 2, yang nomor 3, habis itu digabungin. Ya. Nah, latihan soalnya polygon Thyssen. Ya. Nah, ini soalnya ya. Nah, gimana ya buatnya? Saya kasih contoh ya. Langkah pertama, hubungkan titik ini, titik. Ini kan pos hujan 1, 2, 3, 4. Jadi ini saya buat gampang ya, segi 4 supaya kamu nggak ada kendala ngitung luas ya. Nah, caranya itu dihubungkan dulu titik. Tapi kamu buatnya nggak boleh di ini ya. Kamu buatnya gambar dengan tangan ya. Jadi kamu gambar di kertas ya. Kamu gambar di kertas. Ini ukurannya kamu skala loh. Nggak boleh sembarangan skala ya. Jadi langkah pertama ini pos hujan 1 kamu hubungkan dengan pos hujan 2 ya. Kemudian sebetulnya aku bisa pakai ini. Pakai ini ya. Ini kayaknya. Ini saya hubungkan. Kok nggak bisa? Payah. Sebentar. Salah. Ulang. Jadi ini lurus saja sudah. Nah, ini dihubungkan. Kemudian hubungkan lagi. Ya. Kamu pakai penggaris dan pensil. Jadi semua titik ini dihubungkan sampai membentuk segitiga begitu. Ya. Jadi ini kan segitiga. Ini dihubungkan. Nah, ini dihubungkan. Terus masih satu lagi. Ini saya hubungkan. Nah, udah jadi segitiga. Nah, udah tahu? Kalau sudah, terus gimana? Saya perbesar ya, supaya kamu kelihatan. Nah, gini toh. Nih, nah, ini. Nah, perbesar begini ya. Perbesar. Nah, Tuhan. Mana tadi? Nah, gini toh. Nah, ini gini. Kemudian tiap segitiga ini kamu buat garis sumbu. Kamu kalau SMA-nya kurang baik itu nggak tahu itu garis sumbu apa. Tapi garis sumbu itu apa? Ini sisi ini dibagi 2. Habis itu tarik tegak lurus, ya. Jadi misalnya ini, ya. Saya hanya kira-kira ini dibagi 2 kira-kira di sini toh. Kalau dibagi 2. Nah, ini saya tarik garis tegak lurus begini, ya toh. Ini misalnya saya kasih warna beda supaya apa? Nah, warnanya saya kasih biru. Nah, begitu toh. Jadi ini tegak lurus tadi, ya. Tegak lurus. Kemudian ini juga saya buat tegak lurus juga, ya. Saya buat tegak lurus juga. Saya tegak lurus nih dibagi 2 dulu kira-kira. Nah, kamu nggak boleh kira-kira diukur, ya. Nah, ini tegak lurus. Nah, tegak lurus. Biru. Kenapa kamu tidak mau biru lagi? Nih, biru. Terus yang ini, ini ditarik terus, diperpanjang. Yang ini juga diperpanjang. Nah, semoga ini pas di tengah. Harusnya pas. Ya. Harusnya pas. Jadi ini bagi 2, saya tarik tegak lurus. Saya tarik tegak lurus dengan itu tadi. Nah, begini toh. Nah, ini dia harusnya berpotongan di satu titik. Nih, tik, ya toh? Itu titik potongnya. Nah, ini mesti kamu perpanjang terus, panjangin terus. Nah, sampai dia motong ini. Terus ini ya diperpanjang. Sampai motong. Terus ini tidak usah. Ini diperpanjang juga boleh, ya. Perpanjang. Nah, gini toh.
Nah, ini baru segitiga ini. Terus masih punya satu segitiga lagi. Ya, yang sisi ini sudah. Sekarang saya yang sisi ini. Yang sisi itu, nah begini. Nih, bagi 2, kira-kira segitu. Ya. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ya. Saya kasih biru. Biru. Nah, terus lagi satu di sini ini bagi 2. Oh, mana? Kok nggak mau? Ini, ini bagi 2, ya. Terus ini saya tarik tegak lurus juga, tegak lurus. Nah, ini perpanjang terus. Jadi ini harus tegak lurus, ya. Ini harus tegak lurus. Nanti dia harus berpotongan juga, berpotongan juga. Nah, nih. Oh, yang ini belum saya kasih biru juga. Nah, gini toh. Nah, ini gini. Nah, ini pokoknya kamu perpanjang sampai ini. Kan luas daerahku kan ini. Daerah saya ini. Ya, ini daerah saya. Oh, enggak bisa. Oke, ya, enggak apa-apa. Nah, terus stasiun ini pengaruhnya mana? Ini luasnya dari sini, set sampai sini, situ. Itu luasnya. Stasiun ini mana? Stasiun ini dari sini, sini. Kan daerahku ini, ya. Terus stasiun yang ini mana? Ini, ya. Nih, ini, ya. Stasiun ini adalah ini, begitu. Nah, kamu buat arsir, ya, buat arsir begitu. Arsir warna, ya. Nah, kamu buatnya harus di dalam kertas gambar, ya. Kertas gambar, kertas polos itu, kertas polos kamu buat di warna-warna, kemudian di foto kirim. Jadi semua masing-masing gambar, bukan kelompok loh ya, masing-masing harus belajar masing-masing, ya, masing-masing menggambar, ya, masing-masing menggambar. Nah, kalau kamu bingung, luasnya berapa? Oh, ini kamu, bisa juga di kertas kotak-kotak kecil, kamu tinggal hitung berapa kotak. Ini semua berapa kotak? Begitu bisa juga, ya. Jadi seperti itu, ya. Kamu coba, nanti kalau bingung tanya di WA grup, ya. Kita ketemu